Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, hari ini kita akan membahas salah satunya saja terlebih dahulu, yaitu tentang produksi. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah gambar yang menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini terdapat gambar kegiatan produksi home industry. Dapat kita lihat, di sini terdiri dari banyak karyawan yang sedang melakukan produksi suatu barang yang berada di rumah. Itu merupakan kegiatan ekonomi yang termasuk kegiatan produksi. Dan yang kedua, kita dapat melihat ini ada gambar seorang anak yang sedang bermain HP atau menelepon. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi konsumsi karena menikmati hasil produksi, yaitu sebuah handphone. Sedangkan kegiatan distribusi itu seperti contoh pedagang sayur keliling, ya. Dan yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian yang lebih luas. Contohnya, pengertian produksi yang lain. Pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi bagi industri garmen, mengolah kain dibuat menjadi baju. Kegunaan kain itu akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Sehingga dari uraian di atas dapat kita simpulkan, pengertian produksi sendiri adalah bukan hanya menghasilkan saja, tetapi lebih luas lagi, dapat menambah nilai guna suatu barang. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa tersebut. Nah, berdasarkan pengertian produksi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain, gitu. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari yang pertama, yaitu nilai guna bentuk. Apa itu nilai guna bentuk? Nilai guna bentuk yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya misalnya kan pada awalnya itu ya kacang kedelai. Kacang kedelai tersebut akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila dirubah menjadi tempe atau tahu. Itu yang dimaksud dengan nilai guna bentuk. Yang kedua itu ada nilai guna tempat. Apa itu nilai guna tempat? Nilai guna tempat adalah nilai guna suatu barang
akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada nilai guna waktu. Apa itu nilai guna waktu? Nilai guna waktu adalah nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat, gitu. Misalnya jaket itu digunakan pada saat kita kedinginan. Contoh lain itu ada payung. Payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Nilai guna barang tersebut akan bertambah kalau kita menggunakan pada saat kita membutuhkan. Dan yang terakhir itu ada nilai guna kepemilikan. Maksud dari nilai guna kepemilikan adalah nilai guna barang akan bertambah apabila berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna. Nah, sepatu kan kalau misalnya berada di toko kan belum punya fungsi apa-apa ya, masih diem aja di toko, dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut telah dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya, kayak gitu. Nilai guna barang tuh bukan hanya ditentukan oleh kepemilikan saja, akan tetapi dapat juga dilihat dari siapa yang memiliki. Seorang pemilik restoran akan lebih baik apabila memiliki juru masak yang terkenal. Nah, selanjutnya, apa itu produsen? Apakah ada yang pernah mendengar dengan kalimat produsen? Jadi produsen itu adalah orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang. Itu yang disebut dengan produsen. Produsen dengan menghasilkan barang dengan tujuan antara lain yaitu pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ada yang tahu apa itu konsumen? Konsumen itu adalah pembeli, kayak gitu. Yang kedua, tujuannya memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, menjaga kontinuitas barang atau jasa. Kontinuitas itu adalah jumlah banyaknya barang atau jasa. Nah, produksi ini juga memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Nih, faktor produksi tersebut dapat dibedakan menjadi 4 faktor produksi, yaitu yang pertama ada faktor produksi alam, kedua faktor produksi tenaga kerja, ketiga faktor produksi modal, dan yang keempat faktor kewirausahaan. Nah, yang kita bahas pertama dulu ada faktor produksi alam. Apa itu faktor produksi alam? Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Itu contohnya ada tanah. Tanah itu kan sebagai sumber daya alam dan manusia itu menggunakannya untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, kayak gitu. Terus yang kedua itu ada hutan. Hutan ini dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Nah, kayu ini tuh banyak menghasilkan produksi, contoh hasilnya itu ada kayak kertas, seperti lemari, kayak gitu. Dan yang ketiga itu ada barang-barang tambang. Contohnya ada emas, biji besi, minyak bumi, dan
gas alam. Yang keempat ini ada air. Air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Nah, yang kedua ini ada faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Itu yang dinamakan dengan tenaga kerja gitu. Jadi di faktor produksi ini membutuhkan yang namanya tenaga kerja atau sumber daya manusia. Tenaga kerja sendiri itu dibedakan menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, kayak butuh sekolah dulu. Contohnya itu ada dokter, guru, konsultan. Nah, itu kan membutuhkan yang namanya pendidikan atau sekolah terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Jadi, sebelum bekerja ini, para tenaga kerja melakukan yang namanya pelatihan terlebih dahulu, kayak seperti mengikuti les kayak gitu. Contohnya itu ada montir, sopir. Nah, itu termasuk tenaga kerja terlatih. Yang ketiga itu ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Nah, tenaga kerja tidak terlatih ini tidak membutuhkan yang namanya pendidikan. Contohnya seperti tukang sapu, tukang sampah. Nah, kayak gitu. Dan yang ketiga itu ada faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Nah, modal itu contohnya tidak hanya uang saja, tetapi ada modal gedung, mesin, bahan baku. Nah, pada saat kita memproduksi suatu barang, kita membutuhkan yang namanya modal. Modal itu ada kayak gedung, mesin, bahan baku. Dan yang keempat itu ada faktor kewirausahaan. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Nah, itu adalah tadi 4 faktor produksi. Untuk minggu selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor distribusi dan faktor konsumsi. Nah, tugasnya adalah Ananda membuat rangkuman dari materi tersebut di buku tulis. Thank you for your attention. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.